siang. Gatot. Terima kasih nih bisa main ke Glodok. Ke Terbalik. Kebalik. Kita yang thank you Pak bisa main ke sini. Ya, Pak Gatot. sama-sama. Iya. Nah ini saya lihat Audio Center ini salah satu toko audio ya yang pegang banyak merek nih, dan Benar. itu dari beberapa ini ya, dari beberapa importir ya. Iya, betul Pak. Boleh tahu merek-merek apa sekarang yang ada di Audio Center? JBL, B&W, Macintosh, Kyo Acoustic, Elac, Vincent, apa lagi ya, Kev, Blue Sound. Saya aja sampai lupa Pak, saking banyaknya. Iya, hampir emang tujuan kita sih banyak begitu supaya konsumen bisa compare barang di tempat. Ya. Kita ajak konsumen, Pak katanya ini bagus. Saya ajak aja, langsung aja Pak ke tempat, kita tes sendiri. Karena review boleh dibaca, tapi itu kan yang review itu kan kuping orang. Iya betul. Kuping milik sendiri itu yang paling benar, yang apa yang kita mau itu harus kita tes aja. Jadi gitu. memang kian memungkinkan orang untuk mendapatkan alternatif ya. Betul. Jadi orang juga bisa compare. Iya, compare itu salah satu metode yang terbaik ya dibanding kita baca review ya. Compare langsung itu menurut saya itu yang udah paling nilai pasti lah. Betul. Nilai Itu pasti. yang paling mendekati dengan selera kita. Nah ini kebetulan saya juga baru datang nih ke ruangan demo ya. Iya. Ini sangat menarik nih. Iya. Jadi kita bisa melihat dulu di outletnya kira-kira produk mana yang menarik. Kita bisa coba di sini. Betul. Nah, boleh tahu nih sekarang kebetulan ada beberapa produk yang tampil di Oh iya, betul. Di belakang kita ini ada B&W seri 8 805 D4. Itu yang D4 berarti diamond yang paling baru ya. Seri 8 diamond yang paling baru dari B&W. Dan ini floor stand-nya yang udah identikal banget ya, BW yang ada Twitternya udah floating begini ya. Oh, iya. Ciri khas BW lah. Iya. Sampingnya ini ada Elac Vela. Iya. Elac Vela FS 409 masih made in Germany. Iya. Ini harganya mirip-mirip nih sama sebelahnya. Oh gitu ya. Mirip-mirip nih sebelahnya. Walaupun yang satu bukan. Betul. Kalau dari ampli ini ada Macintosh MA12000 yang terbaru hybrid. Ya, udah integrated yang top of the line-nya dari Macintosh MA12000. PU meter ciri khasnya. Betul. Buat manis. Yang bawah Pak? Yang bawah ini streamer ya, atau network player lah. Ya. Dari Cambridge Audio. Ini juga ada seri yang top of the line-nya, seri HNQ. Ya. Di bawah kita nggak setel ya, karena dia integrated juga modal Michi. Tapi yang kita lagi setel sekarang Macintosh dan HNQ aja. Ini terkait dengan perangkat ini memang sekarang banyak ya, khususnya anak muda main streaming ya. Sebagai salah satu pilihan mungkin dari player yang tradisional. Ya orang sekarang dari Spotify, dari media-media yang third party yang kita bisa subscribe bulanan, kita bisa nikmatin lagu sepuasnya. Nah ini dia nih alatnya yang bisa bikin bagus apa? Ini dia alatnya, network player. Jadi istilahnya ini penggantinya CD player zaman sekarang. Jujur ngomong, kita market yang saya dapatkan di Audio Center ini rata-rata newcomer. Oh newcomer. Kalau newcomer rata-rata orang udah nggak beli CD Pak. Iya. Rata-rata yang beli CD itu udah advance ya. Udah istilahnya udah pernah beli perangkat hi-fi, udah pernah punya koleksi CD banyak. Iya, betul. Ya, itu CD player tiba-tiba rusak, nah beli lagi CD player pasti. Iya betul. Beli lagi CD player, ataupun ini tiba-tiba baru keinget punya koleksi CD banyak, udah lama nggak dipakai, beli lagi CD. Soalnya sayang, udah beli banyak, nggak disetel sayang. Nah, ini Audio Center memilih tempat di Glodok Plaza. Ada tempat lain Pak, cabang? Sampai saat ini belum ada. Belum. Pak. Iya. Ini
mulai kapan? Kok boleh cerita nih kiprahnya nih audio center? Kiprahnya ya, Pertama audio berdiri. center pertama berdiri itu kurang lebih 2002 ya. 2002 ya? Itu dimulai dari kakak saya. Oh, Kakak saya Andrew. Andrew, Mungkin ya. 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 Andrew Saya lebih tahu. dulu. Saya itu join di audio center itu kurang lebih 2011. 2011. Soalnya 2002 itu saya masih kuliah, Pak. Masih SMA bahkan. Masih SMA. Jadi ini audio center ini itu sebenarnya kita dari Wyatt memang kita family business ini kita main di elektronik, Pak. Dari orang tua itu dari family besar itu mungkin kalau tahun 90-an mungkin ada yang tahu Audio Plaza. Nah, itu salah satu family besar kita gitu loh. Ingat. Nah, Audio Plaza. Nah, itu kan generasi kedua. Generasi pertamanya dari kakek saya pun ada itu. Sebelumnya Audio Plaza. Jadi memang kita, kalau saya sih kayaknya udah generasi ketiga nih, Pak. Generasi ketiga yang nerusin bisnis elektronik ini. Tapi di generasi pertama dan kedua itu lebih campur, Pak. Karena di zaman di tahun 90-an nggak di spesialis audio. Jadi kayak elektronik secara umum, TV, kompo, tape, zaman dulu Walkman, terus sekarang mau dihilang ya. Anak muda pun kalau ditanya apa itu Walkman, nggak ada yang tahu. Nah, zaman itu masih campur. Sejak pindah ke sini, Glodok Plaza berdiri kan recovery lagi setelah kerusuhan sekitar tahun 2002 ya. 2002 ya. Nah, ini ganti nama kita ke Audio Center. Nah, Audio Center. Jadi seperti jelmaan dari Audio Plaza sebetulnya. Zaman dulu ya Audio Plaza itu family bisnisnya, family bisnis besar ya. Dan orang tua saya pun ada lah sama Audio Center ya pasti ya. Dulu emang dari awal di sini ya? Dari awal di sini, Pak. Di Glodok Plaza ya? Cuman kalau orang tua saya dulu namanya itu Victoria Plaza. Dekat sini kan, Sama daerah sini juga. Sini, ya. Jadi sempat berapa kali ganti nama. Kita recovery dari Glodok Plaza yang 98 kerusuhan lama ya. Kan lumayan lama ya, 4 tahun ya. Kita pindah dulu ke Mangga 2 Mall. Oh iya. Mangga 2 Mall. Zaman itu orang tua saya jujur ngomong struggling ya. Karena kerusuhan itu kalau diceritain menyedihkan lah, Pak. Jadi kita barang itu hilang banyak. Iya, hilang. Habis itu kita punya asuransi kebakaran, tapi nggak bisa diklaim karena judulnya itu waktu itu huru hara dulu, Pak. Jadi diklaim pun nggak bisa ya. Jadi kita nggak dapat klaim asuransi. Bahkan barang-barangnya, kalau kita kan zaman dulu dagang itu ngutang ya, pastilah ngutang ya. Bon putihnya dipegang sama distributor. Kan udah tahu barang-barang ini udah kena kerusuhan, tapi tetap ditagih, Pak. Iya, tetap ditagih. Jadi aduh, zaman itu saya juga masih kecil ya, nggak tahu apa-apa ya. Tapi zaman sekarang kalau dipikir-pikir, kalau saya saat itu udah berpikiran sekarang tuh menyedihkan sih, Pak, orang tua saya. Jadi kayak mulai lagi semua dari awal, Pak. Dari awal. Jadi pelan-pelan, Pak. Dari tahun 2002 nih Audio Center dimulai dari kakak saya sama orang tua saya itu saya bantu-bantu dari tahun 2011-10 ya. Saya bangun tuh. Zaman dulu tuh Kaskus ya rame ya. Nah, saya bantu tuh. Saya bantu posting pelan-pelan, posting di Kaskus. Zaman dulu kita buat posting di Kaskus tuh bukan kayak FJB zaman sekarang yang forum jual beli ataupun kayak Tokopedia ya, marketplace. Zaman dulu tuh kita buat kayak threads. Iya, threads. Kita jualan ini, jualan integrated amplifier, mic wireless. Kita dalam satu thread itu kita posting barang-barang. Kita ada barang-barang ini. Dulu apa? Dampaknya rame, Pak. Rame. Karena zaman dulu itu belum ada yang mulai itu. Kita yang mulai. Termasuk mulai ya, Pak. Kita yang termasuk yang mulai. 2002. Kurang lebih itu Kaskus itu saya sembari jadi
kakak saya itu Andrew ke toko, saya di rumah Pak posting. Oh gitu. Saya bantu di rumah posting petugas posting. sembari kuliah, saya ada waktu senggang saya posting. Katanya kakak saya, wih rame nah, posting lagi. Ya udah, kita posting, kita jadi semangat, kita posting lagi nih. Sampai kemudian hari adalah itu kan marketplace baru, Lazada, Iya. beli-beli. Iya. Nah, kita nothing tulus di sana. Kita kan join aja, udah, kita nggak ada ruginya kan, kita buka toko baru istilahnya. Iya. Di dunia digital, toko online. Nah, udah kita posting, ada dampaknya bagus gitu ya. Jadi kita gelutin terus tuh Pak, sampai berdiri sekarang nih Pak. Sampai sekarang udah kayak bisa dibilang lumayan lah Pak kita ya. Lumayan, kita pegang produk lengkap, disupport juga sama distributor ya. Iya, disupport barang-barang. Ya, jadi memang bersyukur juga ya bahwa walaupun pernah jatuh karena itu peristiwa Mei, tapi perlahan bisa bangkit ya. Iya. Itu suatu hal yang patut disalut juga sebetulnya. Dari kebetulan juga mungkin masih ramai ininya ada ya, marketnya itu sebetulnya ada. Benar. Dibanding sekarang mungkin bagusan dulu kan ininya. Orang iya betul Pak. Jujur ngomong sih, zaman dulu kayaknya hi-fi itu lebih ada ini marketnya. Zaman sekarang itu kebagi ya, anak muda kayaknya lebihnya ke beli lifestyle Pak. Beli WS, beli speaker portable, yang praktis, compact, soundbar. Ya walaupun praktis begitu, kita kualitinya kan bisa ya bisa dilihat lah ya, beda sama hi-fi ya, kurang lah bisa dibilang gitu kan. Kalau sama hi-fi system itu pasti yang lebih nyarinya kalau mau kualitinya lebih ada gitu. Di Glodok sendiri bertahan lama di sini ya. Itu tentu ini tempatnya nyaman dan mungkin bisa punya attract people tuh, kuat punya daya tarik. Tarik sih, jadi gini, kalau di Glodok Plaza ini udah segmented ya orang kesini ya. Jadi kan memang ini satu gedung elektronik audio. Jadi tuh yang orang kesini udah pasti mau belanja lah Pak. Nggak ada istilah orang kesini mau nonton bioskop kan juga nggak ada. Jadi yang kesini kan memang dilihat sepi, agak sepi. Tapi yang datang ke sini tuh udah pasti belanja karena memang udah ada niat ke sini untuk cari audio. Tidak untuk sekedar sightseeing, jalan-jalan lihat-lihat, tapi memang ada sesuatu yang ingin dicari ya. Ini sekarang marketnya gimana? Mungkin boleh cerita antara home audio, home theater, atau mungkin yang sifatnya praktis gitu, portable. Kalau jujur ngomong, kalau kita lihat market online yang langsung orang belanja langsung itu rata-rata yang portable sih Pak. Portable ya? TWS, soundbar, headphone ya? Iya, ataupun ada yang barang-barang hi-fi pun mereka memang udah incer. Iya. Atau misalnya AV receiver. Saya punya AV receiver udah rusak, ganti baru aja. Ya. Dia udah paham lah. Jadi belinya AV receiver aja. Ya. Atau beli CD player aja, atau beli integrated aja. Ada sih yang beli lepasan gitu. Tapi kalau orang yang new system, cari nih, konsul dulu nih ke sini. Saya kasih istilahnya beberapa pilihan. Ayo Pak, mampir ke sini. Saya ajak ke sini. Jadi biar mereka tahu, mereka buang budget berapa duit. Jadi seenggaknya mereka tahu, ini opsi 1 sama opsi 2 ini sekian bedanya nih. Jadi mereka tahu. Ini perbedaan segini yang saya dapat ternyata lumayan nih. Jadi mereka menarik kadang-kadang. Menarik nih. Saya mau upgrade aja deh gitu kan. Atau kalau menurut dia bedanya terlalu banyak nih, nggak dapet nih, udah saya ambil yang ini aja. Jadi puas gitu lah. Jadi puas kesini tuh puas, dia dapat semua barangnya, bisa lihat fisik. Kadang-kadang juga orang kesini lihat review bagus, datang kesini fisiknya kegedean, waduh di gambar kayaknya kecil ya,
wah ini nggak muat sama interior saya. Iya. Kadang-kadang udah cari lagi deh opsi lain deh, untung saya datang. Kadang-kadang gitu, untung saya datang ya, ternyata barangnya besar, kebesaran nggak muat di tempat saya. Karena Iya, kecil, jadi ya. kadang-kadang ada nilai-nilai yang cuman bisa dilihat di majalah atau di review atau di internet, pas datang fisiknya ternyata kegedean atau kekecilan gitu. Tapi kalau di sini kan orang bisa ya ingin memiliki sebuah bioskop pribadi, Iya. cukup dengan datang ke sini, walaupun belum tahu apa-apa gitu kan. Mungkin nanti ada konsultannya ya. Oh iya, konsultannya bisa. yang Saya bisa kira-kira bantu. bisa datang ke ruangan, terus cocoknya dengan apa pakainya. Betul. Nah, kalau mungkin boleh tahu nih, kalau kita kan nggak tahu kalau untuk pemula home theater mungkin ada sistem yang sudah satu paket, kita perlu menyiapkan budget sekitar berapa gitu Pak Ronald mungkin. Biasanya saya nanya dulu nih ke calon customer ya. Pak, ruangannya berapa besar? Ya. Ruangannya berapa besar, dan istilahnya ini kita mau gaming atau nonton film, keperluannya untuk apa aja nih? Jadi kalau dia udah cerita, oh keperluan saya ini, jadi saya ada gambaran. Kalau misalnya, oh saya mau nonton, main game, dengar musik juga, ya udah pasti kan AV receiver ya. AV receiver saya taruh, memang set pasti home theater. Ya. Jadi saya nanya lagi, ini kita mau main berapa channel? Ini ruangan udah jadi atau belum? Kadang-kadang customer kalau ruangan udah jadi, udah tutup plafon, kadang-kadang disuruh narik kabel agak males. Iya, agak males dia. Aduh, tarik lagi kabel ya, bongkar plafon lagi, tarik lagi, kita 4 nih mau main 7 channel. Dia mikir-mikir lagi. Jadi kadang-kadang itu saya kasih dia beberapa opsi. Atau yuk kalau nggak mau bongkar, ya udah mau nggak mau soundbar. Atau enggak sistem stereo. Ya. 2 channel kan 2 doang kan 2.1 kali ya. 2.1 plus 1 subwoofer. Tapi bisa musik dan filmnya, tapi nggak bisa surround ya. Karena kan yuk nggak mau tarik kabel surround. Atau enggak, tapi saya tetap mau surround. Ya solusinya ada juga soundbar yang surroundnya wireless. Koneksi ke wireless. Iya, koneksi wireless. Ya. Jadi saya tanya dulu, ini gimana, cocok nggak kalau ini cocok nggak kalau ini. Dan biasa juga saya juga terakhir nanyanya budgetnya berapa Pak. Iya betul. Soalnya jujur ngomong home theater tuh budgetnya luas. Mau mulai dari 10 juta pun ada. 10 juta apa isinya? 10 juta ya speaker kecil lah Pak. Speaker Satelit. Satelitnya ya. Juga yang sama paling ya. entry level. Ya satelit kecil gitu ya. Itu tapi udah 5.1, udah terpisah. Center surround, front sama subwoofer, surroundnya taruh belakang. Iya. Tapi biasanya kalau udah budget sekian, cuman 10 juta, banyak kan juga orang pikirnya, udah soundbar aja deh gitu. Karena soundbar yang 10 juta lebih dikit juga ada yang bisa, atau di bawah 10 juta juga ada. Iya. Yang surroundnya bisa wireless. Iya. Okay. Kalau yang kelas-kelas menengah tuh kelas-kelas menengah mungkin sekitar berapa ya? Sekitar 30 sampai 40 lah. Bahkan lebih loh. Gitu. Iya. Soalnya zaman sekarang AV receiver udah mahal, Pak. Iya. Betul. AV receiver kalau kita patok itu, kalau yang kita mau cari yang Atmos, Dolby Atmos yang paling rendah aja, kalau di Denon itu kan X1700. Kalau di Yamaha itu RX V6A. Ya. Itu udah kisarannya, kalau yang promo trade-in Yamaha itu 9 juta. Tapi ada harus trade-in gitu. Oh, bisa trade-in ya? Bisa trade-in, itu program dari Yamaha. Punya kita dihargain 3 juta. Setengah. Jadi apapun mereknya, asal masih bisa jalan ya. Kadang-kadang kita juga kasih keringanan lah. Ini kasih kita request dari Yamaha ini. Kadang-kadang Yamaha bantu. Ya. Yamaha juga ya udahlah. Kan memang tujuannya baik ya. Dari sisi Yamaha
Yang mengadakan program TED ini selain Yamaha ada juga Marantz. Oh, Marantz. Iya, jadi kan you brand apa? Jadi bagus juga sih. Jadi ambil market. Oh, you dulu pakai Marantz. Bisa Sekarang trade ini Marantz. Iya. Marantz. Jadi kayak Marantz kan dapat sekarang dia pakai Marantz nih. Atau tebaliknya, Yamaha dulu pakai Denon. Wah, sekarang you pakai Yamaha nih, ya kan? Iya. Dengan harga berapa tadi? Sekitar 30-40an kali ya? Iya. Itu udah plus speaker ini ya? Jadi contohnya udah Atmos belum? Udah pasti Atmos rata-rata. Rata-rata. Soalnya sayang ya, kita beli prosesor Atmos, kita nggak pasang Atmos, sayang. Bazir. Iya. Soalnya zaman sekarang udah boleh banget kok Pak beli receiver Atmos, soalnya konten-kontennya udah banyak ya. Betul, kontennya udah banyak. Dari Netflix juga ada. Film-film yang ya mungkin download sendiri juga ada ya, banyak ya, pastilah teman-teman pasti ya tahu lah download di mana gitu ya. Dolby Atmos itu apa mungkin ya. Dolby Atmos itu kalau teman-teman itu kalau nonton di bioskop itu di teater 1 yang prosesornya Dolby Atmos. Sisanya itu yang teater 2 dan seterusnya itu nggak Atmos. Biasanya begitu. Ditulis juga. Iya, dengan bangganya apa enggak kita masuk teater 1, kita lihat speakernya udah di langit-langit dikasih LED. Ya, intinya adalah biasanya di orang bilang high channel. Jadi ada channel ketinggian. Jadi kalau ada suara helikopter tuh di filmnya akan kedengeran tuh dari atas gitu. Betul. Suara petir, suara apa hujan. Jadi efek yang di ground sama yang di sky itu beda. Jadi hujan gitu, kayak perasaan kayak hujan beneran di atas gitu ya, gitu. Jadi kayak kalau kita pakai standar 5.1 atau 7.1 biasa tanpa Atmos, hujannya jadi kayak biasa cuman surrounding aja, nggak dari atas gitu, kurang alami. Iya, jadi tapi Atmos dari Dolby sendiri ini pun ini ya, maksudnya jadi sekarang unggul banget ya. Dulu dia kalau sebelum ada Atmos DTS kayaknya lebih unggul ya Pak ya, Pak Gatot ya. DTS HD ya zaman dulu ya, sama Dolby True HD. Betul, itu pilihannya 2. Dolby True HD sama DTS HD, kayaknya zaman itu DTS HD unggul nih. Iya. Tapi sekarang dipukul abis tuh DTS ya. DTS X mati, kayaknya lebih kurang ya. Dolby Atmos lebih unggul. Sekarang banyak yang pakai Dolby Atmos. Ya itu ya tadi kelas midnya udah, kalau kelas atas mungkin ya naik lagi. Kita naik lagi, AV receiver kita naikin lagi kan. Itu kan kita bicara 9 juta itu seri yang paling bawah loh untuk Atmos. Kalau kita bicara RXA 8A itu seri high end-nya, amplinya sendiri aja udah 59 juta. 59 juta. Amplinya sendiri. Terbarunya ya. Belum speaker nih gitu. Baru amplinya aja nih ya. Jadi ya kurang lebih kalau orang udah pakai seri high end Yamaha itu mungkin bisa keluarnya sekitar 300 dan 400 lah, kurang lebih. Ya biasanya kalau kita yang kelas-kelas atas itu juga ditandai juga biasanya nih, dia punya dedicated room di ruang khusus. Jadi memang dia appreciate banget dengan apa yang ingin dicapainya. Itu kan home theater ya. Kalau home audio gimana nih untuk stereo nih bagi orang yang penyuka musik nih? Iya, itu ini kalau kita bicara stereo, hi-fi, high end gitu ya. Kalau yang udah advance pasti dia udah tahu barang. Kalau bicara yang low end lah, orang mau memulai itu perlu budget berapa kira-kira kisarannya? Startnya ya. Kita metode streaming atau cuman metode biasa aja pakai Bluetooth nih. Oh ya Bluetooth ya. Bluetooth itu kita sebut aja ampli yang Bluetooth yang integrated yang ada sekarang ya. Itu udah sekitar 8 jutaan ya. Ada Cambridge Audio, ada juga Denon yang udah bisa support Bluetooth. Jadi karena udah ada support Bluetooth, jadi dari handphone aja device langsung connect itu, dari ampli itu udah ada Bluetooth-nya. Dan tinggal tambah speaker kiri kanan. Speaker kiri kanannya itu kita misal ambil Q akustik, kan ada yang nggak terlalu mahal, yang kecil itu ya 3 jutaan. Ada model-model elak yang kecil juga ada yang elak lah, ya itu elak tuh. BS72 mungkin.
Ada? Oh, yang saya best seller itu Elak B5.2 debut. B? B5.2. .2. Elak debut B5.2. Nah, itu debut. kebetulan What Hi-Fi itu awards kan. Iya. Awards 5 star. 5 star. Kalau awards itu kastanya beda lagi tuh Pak Gatot. Gitu. Iya kan? Ada. Jadi kalau awards itu kan barang 5 star diadu lagi 5 star. Yang menang itu awards gitu kan. Best of the best. Best of the best, benar. Nah, itu saya laku banget tuh, Pak. Termasuk di online. Oh ya. Itu laku banget. Jadi dibantu oleh ini 5 star itu tadi ya. Mungkin orang ngeliat gitu ya. iya, dibantu juga dari review What Hi-Fi gitu, orang wah harganya murah, nggak terlalu mahal ya. Habis itu menarik lah ini barang kan, Elak juga kan dari Jerman gitu ya. Terus harganya masih reasonable gitu, makanya laku banget. Iya. Only the fools know what it means. Temptation, temptation, temptation. I can't resist. Rust running down glass. Boleh tahu apa yang membuat Audio Center itu bisa bertahan lama di satu lokasi, yaitu Glodok Plaza? Nggak mungkin ada pilihan ke tempat lain. Memang udah lama di sini, udah terlalu nyaman kali ya Pak ya. Terlalu nyaman di sini, jadi kayak udah. Tapi kita memang ada niat sih Pak. Memang buat expand ya, bagus ya buat bisnisnya. Kita memang ada niat expand, tapi memang belum. Kan kemarin kan gara-gara pandemi juga ya. Pandemi juga itu kan, kalau kita bilang ya, gara-gara pandemi ini yang offline itu, customer offline jadi berkurang banget ya. Sampai dampaknya sampai sekarang sih masih berasa ya, offline ya. Jadi mungkin gara-gara udah 2 tahun pandemi, orang jadi males ya kadang-kadang ya. Apa ada dampak ke situ juga, saya juga kurang paham. Mungkin perlu waktu lagi untuk Perlu waktu lagi. Jadi kayak udah biasain offline lagi. Iya, biasain offline. Jadi gara-gara pandemi ini 2 tahun kan banyak juga toko audio yang buka online kan. Buka online, tutup juga sebagian karena offline-nya nggak ada. Jadi semua beralih ke online lagi semuanya. Jadi saking banyaknya pilihan online, jadi yang customernya tadi ya datang offline, mau offline, jadi kayak udah online aja kali ya gitu. Jadi kayak pilihan online sekarang lebih banyak Pak daripada offline jadinya. Gitu. Jadi sudah berapa? 20 tahun ya di sini? Iya benar 20 tahun nih, benar 20 tahun. Tepat 20 tahun kapan? Masih enggak? Iya, saya pernah lihat kayaknya Glodok Plaza itu 2002 ya di sini ya, pertama kali dibangun lagi ya. Iya. Jadi rencananya ke depan gimana nih? Mungkin boleh tahu nih. Ke depan Audio Center sih ini. kita juga mau ada YouTube channel ya, soalnya. YouTube channel. Iya, soalnya di Indonesia itu kayaknya review barang-barang hi-fi itu masih nggak ada ya Pak ya. Iya. Ada juga soundbar, itu pun kayaknya kalau saya lihat juga beberapa yang nggak gitu lengkap juga, yang ada hanya paling yang merek-merek terkenal aja. JBL pasti ada, tapi kayak merek-merek yang Pop Audio kayaknya belum ada tuh. Oh iya, Pop Audio, Yamaha mungkin udah ada. Jadi ngebantu juga kalau orang yang masyarakat yang
jauh gitu dari luar kota, aduh saya jauh Pak, saya di Kalimantan atau saya di Makassar, saya mau dengarnya gimana. Iya betul. Jadi kadang-kadang ya based on trust doang sih Pak, kalau dari yang customer dari luar kota gitu. Nah ini selain membantu juga masyarakat luar kota, kan kalau kita review juga, saya rencananya juga mau review compare secara online ya. Misalnya you punya budget under 10 juta, ada apa aja kah opsi soundbar? Nah kita jajarin nih Pak, ada ini. Nah nanti kita Ya, kasih kelebihan dan iya betul. kekurangan. Ada itu. Jadi bagus juga. ya Pokoknya dia sebutkan mempermudah customer lah jadinya kan. budgetnya berapa lah. Itu sih, soalnya memang dunia sekarang memang nggak lepas dari review ya Pak ya, kalau Gatot ya. Iya. Kadang-kadang orang kesini juga udah bawa catatan. Oh gitu. Iya. Oh saya udah mau Pak, pokoknya mau tes 3 nih Pak, ini dan ini gitu. Jadi kayak dia udah ada catatan. Tapi bagus juga, bukan yang nggak bagus ya, ada review itu jadi mengerucutkan opsi yang dia mau. Jadi opsinya tadinya 10 nih, bingung kan, 10 yang amat nih. Baca review, setelah baca review kan berkurang nih, oh jadi 3 aja nih. Udahlah kita 3 aja nih, kita tes udah ambil salah satunya gitu kan. Kalau dengan adanya sekarang kan dunia digital kan, seenggaknya dia udah tahu nih, oh ini ada fungsinya apa, oh fiturnya ada Bluetooth, ada optical, bisa connect ke TV, atau seenggaknya mereka udah ada gambaran begitu, gambaran awalnya, fisiknya gimana, modelnya gimana, tinggal datang ke sini tes suara. Ya, itu tinggal yang final ya, hakimnya ya kupingnya. Kuping sama istri Pak biasa. Oh istri, ya. Iya. Soal budget soalnya. Soalnya kadang-kala makanya ada kita kalau bisa beli produk yang kayak kita, istri juga suka. Istilahnya apa dulu apa? Wife factor acceptance. Wife acceptance factor kan. Iya. Benar juga tuh Pak. Iya. Iya. Benar Pak. Jadi mesti di-ACC sama istri dulu. Betul. Iya, Menteri Keuangan nih biasa. Menteri Keuangan di tiap rumah. Tapi ada juga yang nekat Pak. Gitu ya. Ada juga yang nekat bilang, ntar kalau kirim itu invoice jangan bilang-bilang ya sama istri saya. Iya. Atau ini nulis Iya. intinya jangan segitu. Iya. Ada juga sih Pak yang nekat. Gitu. Kasihan juga istrinya di situ. Iya. Takut ketahuan, takut diomelin kayaknya. Tapi sebetulnya ya seorang wanita juga kan pehobi musik sebetulnya. Sebenarnya sih kayak gini-gini, kalau saya bilang sih istri nggak perlu khawatir ya, kan ini kan hobinya positif Pak. Betul. Hobinya positif. Membuat suami betah di rumah. Bener. Nggak keluyuran. Hobinya positif. Ada juga pepatahnya begini Pak, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Minta maaf lebih baik minta izin. Iya, jadi kalau udah beli ketahuan, maaf ya. Maaf ya. Kalau minta izin, nggak boleh. Nah, ya kan. Jadi lebih baik minta maaf daripada ada kemungkinan izin. Barang bisa masuk duluan. Ya. Iya. Ada juga yang ikutin pedoman itu Pak. Oh gitu ya, saya baru tahu sih. Iya. Jadi di audio center tuh tadi kita sudah mengetahui orang pengen punya bioskop pribadi di rumah dengan tata suara yang ya sesuai budget lah, budget tinggi, kenyamanan kian tinggi seperti ada Dolby Atmos tadi ya. Juga jika Anda penyuka musik yang sangat ingin dihibur oleh musik, bisa datang ke audio center. Iya, betul. Bisa juga apa? Banyak Karaoke opsi, ya. Karaoke juga ada. Main juga sih sekalian. Iya, karaoke. Dan banyak juga yang orang datang, mereka pengen multifungsi ya. Betul, itu pertanyaan yang umum tuh Pak. Itu ntar juga saya tertarik tuh, banyak sekali ya pertanyaan itu ya. Iya. Saya mau home theater tapi bisa karaoke juga. Iya. Nah banyak sekali itu Pak. Sebenarnya ya dunia audio kan nggak bisa digabung-gabung ya. Dunia audio itu luas banget. Ada yang buat klub, ya. Klub ada lagi.
ada yang buat karaoke tapi yang mau yang pro, Ya. yang kenceng gitu ya, yang dynamic karakternya gitu. Ada juga yang musik band, panggung outdoor, kita pakai line array. Ya. Nah itu kan semua sistemnya beda-beda, termasuk kalau di home audio kan karaoke beda, home theater itu beda juga amplinya ya. Walaupun mungkin kita di satu AV receiver itu udah bisa AV receiver istilahnya, karaoke, bisa ini musik juga. kalau karaoke nggak bisa tuh Pak nggak Gatot. bisa. Paling musik aja, bisa stereo. Jadi pemahamannya gini nih, kalau saya jelasin ke orang itu gini, kalau AV receiver, anggap kita ambil budget kita yang tengah aja ya 15 juta. Ya. 15 juta itu isinya apa? Isinya itu yang mahal sebenarnya prosesor. Prosesor dan license-nya dia lah ya. Prosesor Dolby Atmos, license-nya bisa Dolby Atmos, Dolby Vision, ada Bluetooth-nya udah keren, udah aptX, bisa AirPlay, DLNA. Itu kan semua beli Pak. Beli Itu yang semua, bikin mahal. bikin mahal. Itu HDMI port-nya bisa banyak. Multi channel portnya di belakang bisa banyak juga. Ya, betul. Nah itu kan semua ongkos semua. Betul. Jadi bisa dibilang itu nilai walaupun bisa stereo ya, Ya. tapi kan misalnya yang salah itu misalnya orang beli saya biasanya juga nanya, yuk biasa berapa persen musik, berapa persen movie? Oh, gitu. Jadi berat mana ya? Berat mana? Kalau 50-50 ya mau nggak mau AV receiver karena multifungsi. Ya. Tapi misalnya 80% musik Pak saya. Oh kalau gitu jangan beli AV receiver. Ya, stereo ya, ampli stereo ya. Ampli stereo. Jadi misalnya kita balik lagi nih 15 juta ampli stereo isinya apa sih? Ya, kan cuma stereo doang nih. Sedangkan si ampli home theater tuh bisa banyak fungsinya. Bisa 7 channel lagi, bisa pasang Atmos lagi. Ya, Bedanya di kualitas pasti. kualitas. Ya. Jadi kita 15 juta itu dalemannya itu pure toroidal transformer yang bagus. Ya, memang untuk audio ya. Untuk audio. Jadi separasi suara dari stereo itu paling berasa banget kalau kita pakai integrated amplifier. Betul.